Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Gas. Bab 2850 sampai bab 2852. Kata-kata Su Ziyu langsung membuat Lu Zicheng berkeringat dingin. Dia tidak meragukan keaslian perkataan Su Ziyu, karena baginya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan arti khusus apapun yang dimiliki grup Zicheng miliknya agar Su Ziyu bisa menang. Menurutnya, jika dia melewatkan akuisisi Su Ziyu, dia mungkin harus bekerja di posisi ini sampai dia berusia 70 tahun dan kemudian membiarkan putranya mengambil alih. Bahkan dia sendiri tidak tahu akan seperti apa perusahaannya ketika dia berumur 70 tahun. Ia bahkan tidak mengetahui apakah skala industri seluruh grup dan seluruh keluarganya akan meningkat atau menurun dalam beberapa tahun. Namun satu hal yang dia ketahui dengan baik adalah jika dia menjual perusahaannya sekarang, mengambil uang tunai 500 juta, dan menghitung pajak penghasilan sebesar 20% atas pengalihan ekuitas, dia masih memiliki sisa 560 juta. 560 juta ini cukup untuk memberi makan dan pakaian bagi saya dan keturunan saya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan, dan berkata dengan cepat, "Karena Nona Su sangat tulus, saya tidak akan menawar dengan Anda, saya akan menjualnya dengan harga Anda seharga 700 juta yuan." Su Ziyu mengangguk puas dan berkata, "Dalam hal ini, saya akan segera meminta Departemen Keuangan untuk membayar pembayaran niat. Setelah pembayaran niat selesai, para ahli akan dikirim untuk memeriksa pangkalan teh Anda. Anda harus memberitahu Anda dewan penanggung jawab lokasi segera berhenti bekerja dan kemudian bekerja sama sepenuhnya dengan para ahli saya." "Tidak masalah," Lu Zicheng berkata tanpa ragu. "Nona Su, jangan khawatir, setelah menerima deposit, saya akan mengikuti instruksi Anda." Bagi Lu Zicheng, selama niatnya tertagih, pada dasarnya berarti grup Zicheng bukan lagi miliknya. Karena Su Ziyu meminta penangguhan kerja, maka ia akan memerintahkan penangguhan pekerjaan. Su Ziyu tidak ragu-ragu dan segera berkata, "Kalau begitu, Tuan Lu akan mengatur keuangan untuk memberi Anda informasi akun, dan saya akan mengatur pembayarannya." Lu Zicheng berkata dengan nada menyanjung, Oke, Nona Su, mohon tunggu sebentar, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Segera, Sekretaris Lu Zicheng mengirimkan nomor rekening pengumpulan grup dan informasi terkait kepada Sekretaris Su Ziyu. Beberapa menit kemudian, uang sungguh-sungguh sebesar RMB 100 juta langsung ditransfer ke rekening Zicheng Group. Saat mereka menerima uang tersebut, Lu Zicheng dan putranya sangat gembira hingga mereka ingin langsung membuka sebotol sampanye untuk merayakannya. Kemudian, Su Ziyu memberikan nomor plat Ye Chen kepada Lu Zicheng, dan meminta Lu Zicheng untuk segera memberitahu penanggung jawab pangkalan untuk menyambutnya secara langsung di pintu. Lu Zicheng mengambil uang untuk menangani masalah ini dan secara pribadi menelepon orang yang bertanggung jawab atas pangkalan tersebut. Dia memberitahu orang di telepon bahwa dia telah menjual perusahaan itu kepada Su Group dan secara khusus mengatakan kepadanya bahwa perwakilan dari pemilik baru akan hadir, lokasi untuk diperiksa segera. Meskipun penanggung jawab pangkalan itu terkejut, dia segera sadar, dia hanyalah seorang pencari nafkah, selama gajinya tidak berubah, dia tidak akan kesulitan bekerja untuk siapapun. Jadi dia juga tahu bahwa prioritas utamanya adalah membuat orang-orang di Su Group benar-benar puas dengannya. Jika tidak, begitu mereka mengambil alih perusahaan dan memulai PHK besar-besaran, bukankah dia akan menganggur? Jadi, saat dia masuk ke dalam mobil dan hendak pulang kerja, setelah menutup telepon Lu Zicheng, dia segera pergi ke gerbang pangkalan untuk menunggu. Pada saat yang sama, Ye Chen juga menerima telepon dari Su Ziyu. Segera setelah panggilan tersambung, Su Ziyu berkata dengan hormat, "Tuan Ye, grup Zicheng telah menerima biaya niat saya, dan akuisisi telah selesai. Ini adalah selesai kesepakatan, harga transaksi akhir adalah 700 juta yuan. Saya telah memintanya untuk memberitahu penanggung jawab pangkalan dan memberitahu dia nomor plat Anda. Anda dapat langsung pergi. Dia akan menunggu Anda di pintu dan patuh kepada kamu dari." Ye Chen terkejut dengan efisiensi Su Ziyu. Menurutnya, jarang melihat seorang gadis menangani sesuatu dengan begitu rapi.
Jadi dia berkata kepada Su Ziyu, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Su, saya berhutang uang ini kepada Anda. Namun, situasi saat ini istimewa, jadi saya tidak akan mentransfer uang tersebut kepada Anda sekarang. Saat saya menyelesaikan pekerjaan di tangan, saya akan memikirkannya. Tidak ada cara lain untuk memberikan uang ini kepada Anda." Su Ziyu buru-buru berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Grup Zicheng hanya memperlakukannya sebagai hadiah kecil dari Ziyu untuk Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi Ziyu bahwa Anda dapat menerimanya." Ye Chen tersenyum tipis, "Aku berhutang budi padamu." Su Ziyu sangat gembira. Menurutnya, membiarkan Ye Chen mengatakan hal seperti itu bahkan bernilai 70 miliar, apalagi 700 juta. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi padanya saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk pergi ke pangkalan teh grup Zicheng. Jadi dia menutup telepon terlebih dahulu. Setelah Ye Chen menutup telepon, dia menyalakan mobil, berbalik dan berjalan kembali, berkata kepada Lin Waner di sampingnya, "Semua sudah selesai, kita bisa pergi ke Gunung Erlang sekarang." Lin Waner sangat senang sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya, dan berkata dengan mata merah, "Terima kasih, Guru." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal kecil ini, lagi pula kamu menyelamatkan hidupku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kamu sangat menyukai teh puer. Aku akan memberikan perusahaan ini kepadamu di masa depan. Jika kamu merasa tidak nyaman untuk menjalankannya sendiri, saya dapat meminta seseorang untuk membantu Anda membangun tim dan langsung serahkan pada tim untuk mengurusnya. Anda dapat datang ke sini kapanpun Anda ingin memuja ayah Anda, dan Anda dapat menanam teh apapun yang ingin Anda minum di sini. Singkatnya, semua terserah padamu." Lin Waner berkata dengan emosional, "Keluarga budak sudah sangat bersyukur bahwa keluarga budak dapat memberi saya kesempatan untuk menyembah orang tua saya. Bagaimana keluarga budak bisa menginginkan harta milik majikannya?" Ye Chen berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang teh. Jika perusahaan ini diberikan kepada saya, pada dasarnya akan sia-sia. Jika tidak berhasil, saya akan mencari cara untuk membuat perusahaan ini bangkrut. Setelah bangkrut, perusahaan seluruh Gunung Erlang akan ditutup rapat, menangguhkan penanaman teh, dan melarang semua orang luar mendaki gunung, agar orang tuamu tidak diganggu." "Tidak perlu," Lin Waner berkata dengan serius. "Saya menghargai niat baik Tuan Muda, tetapi ayah saya tidak pernah suka berlebihan. Jika dia tahu itu demi kedamaian di kuburannya, sebuah perusahaan atau kebun teh harus ditinggalkan, dia pasti tidak akan melakukannya. Diterima." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak ingin tempat ini ditinggalkan, maka terserah kamu untuk memutuskan segalanya. Lakukan apapun yang kamu inginkan." Lin Waner ragu-ragu sejenak dan mengangguk ringan. Lalu dia menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kemudian setelah kita kembali ke Jinling, keluarga budak harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menjalankan perusahaan ini. Faktanya, budak itu keluarga sangat mengenal teh puer. Saya juga memiliki banyak pengalaman dalam budidaya teh puer. Jika saya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengalaman ini, itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan." Ye Chen teringat pada lukisan yang ditunjukkan Lin Waner kepadanya. Ketika kesadarannya tenggelam dalam lukisan itu, ia menyadari bahwa Lin Waner pada saat itu cukup dihormati oleh para petani teh, bahkan seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an dihormati oleh para petani teh. Ia ingin meminta nasihatnya tentang cara menanam teh puer. Terlihat bahwa Lin Waner pasti memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teh puer. Pada saat ini, Lin Waner di samping tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya hampir tidak meminum teh puer yang dapat membuat mata keluarga budak lebih cerah. Saya pikir itu adalah cabang yang dipotong oleh para petani teh dari induk teh puer. Dalam satu generasi, dalam proses reproduksi generasi, gen unggulan asli dari induk puca berangsur-angsur hilang. Jika demikian, saya khawatir rasanya akan hilang. Dari ibu puca tidak akan dapat direproduksi lagi." Meskipun Ye Chen tidak mengerti teh, dia juga bisa memahami perasaan khusus Lin Waner terhadap ibu puca. Menurutnya,
Teh Bunda Pu adalah salah satu jenis rezeki spiritual bagi Lin Wanner, dan merupakan rezeki spiritual yang berlangsung selama 300 tahun, sehingga ia juga memahami mengapa Lin Wanner ingin sekali suatu saat menciptakan kembali cita rasa Bunda Pu, Cha. Jadi dia berkata kepada Lin Wanner, setelah penyerahan Gunung Erlang selesai, Anda dapat menggunakan tempat ini sebagai basis pembiakan Anda di masa depan, dan gunakan pengalaman Anda untuk melihat apakah Anda dapat membudidayakan varietas teh yang lebih baik. Lin Wanner mengangguk dan berkata, pembiakan adalah hal yang sangat merepotkan. Budak pemuliaan teknologi tidak tahu banyak tentang hal itu. Tetapi pemuliaan buatan mungkin membutuhkan setidaknya 10 tahun agar efektif. Ye Chen berkata dengan lega, tidak apa-apa, jika kamu bisa mengolahnya, itu akan menjadi berkah bagi semua pecinta teh. Jika kamu tidak bisa mengolahnya, tidak masalah. Pokoknya kamu sudah mencicipi rasa ibu dari Puca, dan rasanya akan selalu melekat di ingatan Anda. Ya, Lin Wanner tersenyum tipis, Tuan Muda benar. Sambil berbicara, Ye Chen sudah kembali ke basis produksi grup Zicheng di kaki Gunung Erlang. Meskipun pabrik telah selesai bekerja saat ini, di depan pintu gerbang, seorang pria parubaya sopan berkacamata menunggu dengan gugup dan cemas. Di sebelahnya berdiri penjaga keamanan yang baru saja berkomunikasi dengan Ye Chen. Penjaga keamanan memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan bingung, Direktur Wang, siapa yang Anda tunggu di sini? Apakah ketua akan datang untuk memeriksa pekerjaan? Seorang pria parubaya bernama Wang Jinquan, yang dikenal sebagai manajer pabrik Wang, adalah penanggung jawab pabrik pengolahan ini. Mendengar pertanyaan penjaga keamanan, Wang Jinquan melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang menunggu 2 tamu terhormat. Wang Jinquan adalah orang kepercayaan Lu Zicheng. 2 bisnis terpenting grup Zicheng adalah produksi teh puer dan penjualan teh puer, yang terakhir ditangani oleh Lu Zicheng sendiri, sedangkan Wang Jinquan selalu bertanggung jawab penuh atas bisnis pertama. Beberapa tahun lalu, untuk membuat Wang Jinquan menyerah, Lu Zicheng memberinya 3 poin saham. Kini, grup Su bermaksud untuk mengakuisisi grup Zicheng sepenuhnya. Selain Lu Zicheng dapat menguangkan, pemilik ekuitas lainnya juga dapat memanfaatkan peluang ini untuk menguangkan. Oleh karena itu, Lu Zicheng telah memberitahu Wang Jinquan tentang akuisisi grup Su melalui telepon, dan Wang Jinquan tentu saja sangat bersemangat. Dia telah bekerja dengan Lu Zicheng selama bertahun-tahun dan menantikan pencatatan grup Zicheng, sehingga dia dapat menemukan peluang untuk menguangkan sahamnya. Namun, grup Zicheng gagal melakukan IPO berkali-kali, sehingga memberikan pukulan telak bagi Wang Jinquan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan tidak lagi menganggap serius ketiga saham tersebut. Lagi pula, kalau tidak bisa dicatatkan, berarti saham itu tidak ada gunanya dan hanya sekedar nama dalam pendaftaran industri dan komersial. Alasan mengapa dia tidak pernah pergi adalah karena Lu Zicheng sangat baik padanya. Meskipun tidak ada harapan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari saham tersebut, Wang Jinquan masih sangat puas dengan keuntungan jangka pendek dan menengah seperti gaji dan bonus. Tetapi hari ini, saya tiba-tiba mendengar bahwa grup Su telah mengakuisisi grup Zicheng seharga 700 juta. Wang Jinquan sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga sahamnya, dengan harga 700 juta, bernilai 21 juta sebelum pajak, setelah dikurangi 20% PPh orang pribadi, maka penghasilan bersihnya lebih dari 16 juta. Jika bola 2 warna bernilai 4 juta setelah pajak, maka kali ini setara dengan memenangkan bola 2 warna sebanyak 4 kali. Baginya, dia pasti menjadi kaya dalam semalam. Wang Jinquan tidak terlalu bersemangat lama ketika Lu Zicheng memberitahunya bahwa ahli teh yang dikirim oleh grup Su akan segera tiba. Untuk menghindari kesalahan, dia secara khusus memberitahu Wang Jinquan bahwa dia harus memperlakukan para ahli dari grup Su sebagai leluhur dan tidak boleh biarkan mereka merasa tidak puas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Jinquan segera berlari ke pintu pabrik untuk menunggu, agar ahli Su Group puas dengan pelayanan dan sikapnya. Ketika Ye Chen mengemudikan mobilnya ke pintu masuk pabrik, Wang Jinquan telah melihat nomor plat Ye Chen dengan jelas dan mengetahui bahwa ini adalah mobil kedua ahli tersebut, jadi dia segera mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Saat ini, penjaga keamanan berjalan ke tengah jalan terlebih dahulu, menghentikan mobil Ye Chen, dan berkata, "Anak muda, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah sudah kubilang, kamu harus pergi ke grup untuk membuat-buat janji dulu?" Wang Jinquan tidak menyangka bahwa penjaga keamanan akan naik untuk berkomunikasi dengan tamu terhormat terlebih dahulu, dan sepertinya mereka berdua pernah ke sini sebelumnya. Jadi, dia segera melangkah maju, menarik penjaga keamanan ke samping, dan bertanya pada Ye Chen, "Halo, apakah Anda ahli yang dikirim oleh Su Group?" Ye Chen menunjuk Lin Waner di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya bukan seorang ahli. Wanita ini adalah ahli yang sebenarnya." Penjaga keamanan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Anak muda, sejak kapan kalian berdua menjadi ahli?" Wang Jinquan buru-buru berkata, "Li Tua, mengapa kamu berbicara dengan tamu terhormat? Tamu terhormat ada di sini untuk memandu pekerjaan inspeksi, bukan giliranmu untuk menuding di sini. Buka pintunya dengan cepat." Penjaga keamanan terkejut, tetapi direktur pabrik telah berbicara, jadi dia segera membuka pintu. Wang Jinquan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Kalian berdua, saya Wang Jinquan, direktur pabrik kami. Saya bertanggung jawab atas semua masalah di sini. Katakan saja apa yang akan Anda periksa pertama kali hari ini, dan saya akan melakukan yang terbaik, bekerja sama, dan jangan pernah menyembunyikan apapun." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, kamu dapat mengatur tempat terlebih dahulu dan mari kita duduk dan mengobrol sebentar." Wang Jinquan berseru, "Tidak masalah, kalau begitu tolong pindah ke kantor saya." Marvan bertanya kepadanya, "Apakah direktur pabrik Wang sudah mulai mengemudi?" Wang Jinquan mengangguk cepat, "Terbuka, terbuka." "Oke." Ye Chen berkata, "Kalau begitu, kamu yang memimpin." "Oke." Wang Jinquan masuk ke mobil Audi hitam dan membawa Ye Chen ke gedung kantor pabrik. Setelah itu, dia dengan rajin mengundang Ye Chen dan Lin Waner ke kantornya. Lalu sambil membuat teh, dia berkata, "Dalam situasi apa kalian berdua datang ke sini selarut ini hari ini?" Ye Chen bertanya dengan santai, "Saya mendengar bahwa basis teh Anda sebagian besar didasarkan pada Gunung Erlang, kan?" "Benar." Wang Jinquan mengangguk dengan berat dan menjelaskan, "Pangkalan teh kami sendiri dibangun dengan Gunung Erlang sebagai pusatnya. Di masa lalu, ini adalah pegunungan teh yang dikontrak secara pribadi. Namun, karena penanaman dan pengelolaan yang buruk oleh para petani teh ini, di sini kualitas dan hasil teh kami menurun dari tahun ke tahun. Setelah kami mengambil alih tanaman induk puca dari Gunung Chai Erlang sebagai intinya, dan berdasarkan itu, kami membudidayakannya kembali, dan kualitasnya tehnya telah meningkat pesat." Lin Waner tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar kata kunci dari tanaman induk puca Gunung Erlang. Maka dia bertanya, "Direktur Wang, bolehkah saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan tanaman induk puca Gunung Erlang?" Wang Jinquan menjelaskan, "Kami adalah dua tamu terhormat. Ada pohon teh puer di Gunung Erlang yang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Ada banyak pohon teh di area puluhan mil. Itu adalah mengatakan bahwa mereka semua dicangkokkan darinya. Kami setelah mengambil alih, kami juga melakukan beberapa pekerjaan pemuliaan, dan dasar pemuliaan kami pada saat itu adalah pohon teh puer yang berumur 1000 tahun ini." Lin Waner bahkan lebih bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Saya ingin tahu apakah Direktur Wang dapat mengajak kita melihat pohon teh berusia 1000 tahun ini. Mungkin dia juga akan sangat membantu arah pembiakan kita di masa depan." Wang Jinquan mengangguk dan berkata dengan riang, "Karena kedua tamu terhormat itu ingin melihatnya, mereka dapat melakukannya kapan saja." Setelah itu, Wang Jinquan menambahkan, "Hanya saja langit di luar sudah mulai agak gelap sekarang. Mungkin akan gelap saat kita mendaki gunung. Saya ingin tahu apakah kegelapan akan memengaruhi penilaian Anda tentang pohon teh ini." Lin Waner berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak, saya akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya." Di mata Wang Jinquan, Ye Chen dan Lin Waner adalah dewa kekayaannya. Karena ingin naik gunung, tentunya ia harus bekerja sama sepenuhnya. Jadi, dia langsung berkata kepada mereka berdua, "Dua tamu terhormat, tunggu sebentar.
Saya akan mengumpulkan beberapa orang dan membawa lebih banyak peralatan penerangan untuk menemani Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kami masih dalam tahap pemeriksaan rahasia. Kami tidak ingin beritanya bocor. Anda tidak perlu sengaja mengaturnya agar orang lain bisa pulang kerja dan beristirahat. Semua staf dan penjaga keamanan di Gunung Zicheng harus diikut sertakan. Tarik ke bawah, dan minta penjaga keamanan untuk menghentikan semua pengawasan di Gunung Zicheng, dan kita bisa naik dan melihat-lihat." Di masa lalu, jika seseorang mengajukan permintaan seperti itu, Wang Jinquan tidak akan pernah menyetujuinya. Meskipun pohon induk di Gunung Erlang bukanlah pohon teh puer terbaik, setidaknya ini adalah salah satu yang paling terkenal di selatan Yunnan dan seluruh grup Zicheng daya saing inti. Jika cabang-cabangnya dicuri dan digunakan untuk okulasi dan pembiakan, itu akan menjadi ancaman besar bagi grup Zicheng. Tapi sekarang Wang Jinquan tidak perlu memikirkan level ini. Selama dia melayani kedua orang ini dengan baik, setelah kontrak ditandatangani besok, seluruh grup Zicheng akan menjadi milik grup Su, dan pohon induk di Erlang Gunung secara alami akan menjadi tanpa aset grup Su. Apalagi yang perlu saya khawatirkan? Jadi, dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, kalian berdua, saya akan membuat pengaturannya sekarang juga." Tak lama kemudian, petugas keamanan yang bertugas 24 jam sehari menjaga pohon induk di Gunung Erlang ditarik. Semua kamera pengintai di Gunung Erlang juga terputus pasokan listriknya. Setelah melakukan semua ini, Wang Jinquan berkata dengan rajin, "Kalian berdua mungkin tidak tahu banyak tentang situasi Gunung Zicheng. Mungkin tidak nyaman untuk mendaki larut malam tanpa pemandu. Bagaimana kalau saya menemani kalian berdua?" Ye Chen dan Lin Waner bertukar pandang. Melihat Lin Waner tampak enggan, dia berkata kepada Wang Jinquan, "Tidak, Direktur Wang, kami telah memahami situasi grup Zicheng sebelumnya, dan kami juga telah memahami situasi grup Zicheng, Gunung Zicheng. Tolong coba pertahankan di dasar gunung, dan jangan biarkan siapapun kecuali kami naik gunung." Wang Jinquan berkata tanpa ragu, "Tidak masalah kalian berdua bisa naik gunung dengan percaya diri, saya akan mengurus sisanya." Wang Jinquan memberikan 2 senter terang untuk Ye Chen dan Lin Waner, membawa mereka ke persimpangan mendaki gunung, dan kemudian berhenti mengikuti mereka mendaki gunung. Ye Chen dan Lin Waner mendaki gunung dan tidak menemukan jejak orang lain di sepanjang jalan, dan semua kamera pengintai memang telah dimatikan. Karena Gunung Erlang telah dioperasikan oleh grup Zicheng selama bertahun-tahun, grup Zicheng telah membangun seluruh Gunung Erlang menjadi model teras lapis demi lapis, dengan sejumlah besar pohon teh ditanam di setiap lapisan dengan cara yang terstandarisasi. Selain itu, Zicheng Group juga telah membangun jalan batu mendaki gunung dan kereta gantung yang khusus digunakan untuk mengangkut teh segar. Saat musim panen teh tiba, para pekerja berjalan ke atas gunung untuk memetik. Setelah memetik sejumlah tertentu di setiap lapisan, daun teh dikumpulkan dan diangkut ke kaki gunung melalui kereta gantung untuk diolah. Dalam perjalanan mendaki gunung, Lin Waner sering memetik daun dari pohon teh yang ada, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan lembut. Ye Chen melihatnya mencicipi semuanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bagaimana kualitas teh ini?" Lin Waner tersenyum tipis dan berkata kepada Ye Chen, "Kualitas teh di sini semakin baik seiring dengan peningkatan, tetapi level keseluruhan masih jauh tertinggal dan belum dapat mencapai kualitas tinggi. Namun, teh baru saat ini tampaknya memiliki kualitas yang lebih baik. Masalah ini, selama bertahun-tahun, teh puer enak yang saya minum, kecuali teh yang diproduksi oleh induk teh puer, selebihnya tanpa kecuali kue teh dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Teh baru yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak ada yang bagus." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Keluarga Nu percaya bahwa hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pohon teh di masa lalu tidak dapat tumbuh sepadat sekarang. Dengan kata lain, pohon teh varietas teh saat ini memiliki hasil setidaknya lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya. Apalagi daun teh dulu tidak tumbuh dengan baik, daun teh sekarang sangat montok dan warnanya sangat bagus. Apalagi bisa mengendalikan hama dengan baik, sehingga hasilnya juga sangat tinggi."
lebih banyak dan lebih sedikit kerusakannya, sehingga hasil keseluruhannya jauh lebih besar dibandingkan di zaman kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, ide pemuliaan teh juga sama. Semakin tinggi hasilnya, semakin baik, semakin sempurna penampilannya, semakin baik, dan semakin kuat ketahanan terhadap hama, semakin baik. Jika dikombinasikan dengan pupuk kimia dan pestisida, efisiensi keluaran persatuan luas secara alami akan meningkat secara eksponensial. Pada titik ini, Lin Wanner mengubah topik dan berkata, namun, dengan terus membudidayakan varietas baru ke arah ini, hasil meningkat, tetapi rasa teh justru menurun. Jika ada kesempatan, kami dapat mencoba membalikkan tren di masa depan. Saya ingin membudidayakan varietas baru dan melihat apakah saya dapat mengembalikan rasa teh dari masa lalu. Tapi prasyaratnya adalah menemukan pohon yang bagus terlebih dahulu. Dan pohon bagus yang disebutkan oleh Nujia adalah varietas yang mewarisi gen pohon teh sebanyak mungkin, bukan spesies yang dikembangkan oleh teknologi sekarang. Ye Chen mengangguk dan berkata, bukankah kita masih pergi ke Bana, di mana Ibu Puca dibesarkan? Kita seharusnya bisa menemukan keturunannya, bukan? Lin Wanner mau tidak mau berkata dengan penuh harap. Keluarga Nu juga berpikir demikian. Ketika keluarga Nu berada di Bana, mereka mengajari petani teh setempat cara menggunakan tanaman induk puca untuk pencangkokan dan pembiakan. Tapi mereka tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun, para petani teh setempat adakah yang terus membiakkan strain anak dari induk puca. Jika saya dapat menemukannya di Bana kali ini, saya akan membawanya kembali dan membudidayakannya di sini. Mereka berdua berjalan dan mengobrol, semakin dekat ke puncak gunung. Saat pohon teh besar itu semakin dekat, Lin Wanner menjadi semakin bersemangat. Meski sudah lebih dari 300 tahun yang lalu, dia masih mengenali pohon teh ini. Melihat tubuhnya sedikit gemetar, Ye Chen mau tidak mau bertanya padanya, ini seharusnya ada di sini, kan? Ada di sini. Lin Wanner mengangguk dengan berat dan berkata dengan lembut, saya dapat mengenali pohon ini, dan saya bahkan dapat mengingat bekas luka di pohon itu. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ratusan tahun adalah rentang waktu yang tidak dapat dibayangkan orang, tetapi untuk sebatang pohon, hampir tidak ada perubahan. 300 tahun kemudian, ia masih ada di sini. Meskipun itu sedikit lebih rimbun dan tebal, tapi tampilannya tidak banyak berubah. Kemudian, dia menunjuk ke bekas luka sebesar mangkuk di batang pohon dan berkata kepada Ye Chen, keluarga budak menggunakan bekas luka ini sebagai tanda dan mengubur abu orang tua mereka 3 langkah di bawah bekas luka itu. Setelah berbicara, dia mengambil 3 langkah ke arah bekas luka pohon. Setelah berdiri diam, Lin Wanner tidak menitikkan air mata, dia hanya membungkuk diam, dengan lembut menyentuh tanah di tanah, dan bergumam, ayah, ibu, Wanner ada di sini untuk menemuimu. Suasana hati Lin Wanner menjadi sangat rumit ketika dia kembali ke kuburan orang tuanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, dia tidak terlalu sedih. Sambil membelai bumi, dia berkata, terima kasih atas berkahmu di surga, memungkinkan Wanner untuk bertahan hidup dengan aman. Setelah bertahun-tahun, Wanner lemah dan tidak mampu melawan Wu Feiyan, jadi saya sudah lama tidak datang mengunjungi Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan Wan. Melihat ini, Ye Chen di samping hanya ingin menyelesaikan semua masalah Lin Wanner sebanyak mungkin. Jadi dia berkata, jangan khawatir, Nona Lin. Nanti, saya akan meminta keluarga Su untuk membangun helipad di sini dan beli helikopter lagi. Jika ingin datang nanti, naik pesawat pribadi keluarga Su langsung dari Jinling ke bandara pula, dan langsung transfer ke helikopter di sini tanpa meninggalkan bandara. Hal yang sama berlaku ketika Anda kembali. Membuat seluruh proses lalu lintas merupakan putaran tertutup. Bahkan jika dinasti Qing berhenti tidak aktif, mustahil menemukan Anda. Pada saat itu, Anda dapat sering datang dari Jinling. Lin Wanner tertegun sejenak, lalu berkata, keluarga budak mengira tuan muda berusaha keras membeli tempat ini untuk keluarga budak karena dia ingin keluarga budak tinggal di sini di masa depan. Ye Chen buru-buru berkata, jangan, aku khawatir aku tidak akan bisa menangani Wu Feiyan dan Po Qing Hui sendirian. Nona Lin sangat mengenal Po Qing Hui. Jika dia bisa tinggal di Jinling,
dia pasti akan bisa memberi saya banyak bantuan. Sedangkan untuk tempat ini, saya akan membiarkan orang memanfaatkan waktu untuk merenovasinya, dan kemudian mengganti tenaga di sini. Setelah memastikan keamanan, Nona Lin bisa sering datang ke sini. Lin Waner sangat gembira dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Guru, karena telah mengatasi masalah ini, merupakan suatu berkah bagi keluarga budak untuk dapat berbagi kekhawatiran." Guru bersambung.